Ada nggak perintah dari Allah supaya Muslim pergi ke Arab nyium-nyiumin batu? Baik. Ya, mungkin ini saya akan mengemukakan ayat yang sangat populer ya. Hmm. Di dalam saya ayatnya, kalau saya nyari ayat saya agak lama ya, karena saya buka laptop ini saya depan laptop agak lama. Jadi saya bacakan ayatnya aja. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab kalau saya tidak salah, ayatnya sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disuruh untuk mengikuti, termasuk pergi melakukan ritual mengecup batu Hajar Aswad yang ada di Arab Saudi sana. Begitu. Baik. Sudah? Sudah. Jadi kamu percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Muhammad itu, semua yang diperbuat dia, itu atas perintah dari Allah atau kemauan diri sendiri? Kalau semua apa yang dari Nabi Muhammad itu betul, tetapi semua yang sampai kepada kita yang mengataskan Nabi Muhammad pada hari ini belum tentu betul. Oke, jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menciumi batu. Iya. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, Nah, baru saya ciumilah baca batu. tadi. Nggak ada, saya nggak lihat. Di mana ayatnya Muhammad suruh nyiumin batu? Baru saya baca tadi ayatnya. Al-Quran kan hanya menjelaskan segala sesuatu itu secara global. Adapun menspesifikasikannya itu adalah tugas utusan. Oke, jadi kamu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu berdasarkan wahyu semua. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua berdasarkan wahyu, tetapi apa yang sampai kepada kita pada saat ini yang mengataskan Nabi Muhammad belum tentu itu benar dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad berdasarkan wahyu. Iya. Oke, kalau begitu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diperlakukan dia? Bukankah itu wahyu? Allah di surah mana itu? At-Tahrim. Oke, misalnya di dalam surat At-Tahrim, bagaimana di situ Muhammad bersumpah dia akan mengharamkan Maria Kipti untuk tidak digauli lagi di ranjangnya Hafsah. Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana Muhammad melakukan sesuatu, kata Anda itu adalah wahyu, sementara Allah menegur apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini kan perkataan Anda kalau ya silakan. Ini kan pernyataan Anda menghajar pernyataan Anda yang sebelumnya. Di mana Muhammad melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu, sementara wahyu yang dilakukan Muhammad malah diprotes sama Allah. Artinya Allah memprotes wahyu yang diturunkan oleh dia sendiri. Baik. Mungkin Anda tahu ya sutradara. Ya kan? Sutradara itu adalah perancang sebuah skenario dari lakon seseorang. Jadi Al-Quran itu kan telah diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sempurna. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau malam bahas apa ya bahasanya? Aduh, gimana ya? Azam, kamu jangan bahas dogma. Oke, saya kesampingkan dogma. Saya pakai argumentasi umum saja. Oke, saya lepas. Kita nggak bahas saya buang dogma. Oke. Kalau bahas dogma di channel lain, kita nggak bahas dogma. Oh iya, oke, saya buang. Saya lepaskan. Oke, kita bahas yang argumentasi yang bisa dinalar oleh orang di pada channel umumnya saja ya. saya ini kita tidak bahas dogma. Kalau bahas dogma, kita debat kusir. Oke, siap Edis. Saya hargai Anda. Oke. Silakan. Jadi ayat tersebut ingin mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia, dan ayat tersebut di dalam surah At-Tahrim itu ingin mengkonfirmasi ayat yang di dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi di ayat terakhir itu ya, saya nggak tahu ayat berapa itu, pokoknya di terakhir deh, 10 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya saya ini hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu wajar, seperti lupa, keliru dan lain-lain sebagainya, itu hal yang biasa.
ingin mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya dia hanya seorang manusia, begitu. Itu kalau tidak berbicara doktrin. Baik, saya ikuti pola pikir kalian. Ini sudah pernah saya bahas di buku saya, hal mengikuti Muhammad, ya, dengan hal mengikuti Yesus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu manusia biasa, melakukan kesalahan, dan dia juga sering lupa, ya, sering berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sering itu berarti kerap sekali ya. Tapi kalau 1 kali, 2 kali itu kan belum bisa dikatakan sering ya. Apalagi jika dikalkulasi dari usia 23 tahun selama dia menerima wahyu. Oke, baik. Artinya Muhammad manusia biasa dan dia pun melakukan kesalahan. Iya. Oke. Kalau begitu, mengikuti Muhammad kemungkinan juga bisa salah, betul? Ketika hal tersebut, Nah, udah misalnya mulai tidak nih. ada teguran. Iya, kita ngomongin jujur nih. Udah mulai nih. Dengar Loh. Ajam, pelan, tenangkan dulu pikiranmu ya, tenangkan. Saya pernah menulis sebuah buku, hal mengikut Muhammad, babnya itu hal mengikut Muhammad dengan hal mengikut Yesus. Gini, Nanti kalau saya beli mengikut- bukunya ya. bagaimana? Nanti saya beli bukunya. Nggak perlu Ada, beli, dijual. gratis untuk muslim itu gratis, saya bagikan gratis. Oh, gratis. Salah satunya adalah Uncup PI. Nah, Uncup PI itu udah dapat bukunya. Ya, Waduh, saya saya bagikan belum untuk ya. kepada muslim-muslim. Gini, itu saya bagi kurang lebih 2.000 buku. Saya bagi kepada muslim-muslim. Nggak ada bantahan. 7 orang yang laporan kepada saya setelah baca buku itu meninggalkan agama Islam. Ya, dengarkan. Perhatikan ya. Mengikut Yesus tidak mungkin salah. Karena Yesus itu kebenaran. Sedangkan Muhammad Anda akui adalah manusia biasa dan melakukan kesalahan, betul? Ya. Dan mengikuti Muhammad terbuka peluang, terbuka lebar kemungkinan untuk salah atau sesat, betul? Salah atau sesat. Salah itu belum tentu sesat. Definisinya Oke, udah keliru mengikuti nih. Muhammad terbuka peluangnya untuk salah, betul? Masih bisa diterima. Lanjut. Baik. Jadi teman-teman, oke coba buat pengakuan. Saya seorang muslim. Nanti di Loh, training. Di dalam ranah pengakuan ilmiah dong. tidak bisa begitu. Nah, Saya ini kan dia fokus kamu buat menjawab di sini. pengakuan kan? Enggak. Ayo buat pengakuan. Begini Dis, nanti Bahwa terframing bahwa mengikuti salah itu Muhammad sudah pasti kemungkinan- sesat. Ajam, mengikuti Muhammad kemungkinan bisa salah nggak? Untuk sementara ini belum ada bukti yang valid. Tuh kan? Lihat. Tidak. Coba Anda buktikan dulu. Oke, baik. Saya Kan kasih Anda contoh. tidak mau Saya berbicara kasih contoh. dogma kan? Saya kasih contoh. Pernah suatu waktu Muhammad pergi ke Madinah, betul? Di sana dia Kurma nih, mendapati kurma para nih ya? petani. Di sana dia dapati para petani kurma. Udah lagi ya. Saya mau katanya mau kasih contoh spesifik. Iya, Mau sudah, saya kasih contoh sudah, iya. spesifik? Artinya saya sudah tahu kisah itu ya kan? Oke. Ketika para petani kurma mengikuti perkataan Muhammad, mereka akhirnya berada di dalam sebuah kebangkrutan nggak? Artinya sesat nggak itu? Dalam definisi agama. Baik. Mereka berada di jalan yang salah nggak ketika mereka mengikuti Muhammad? Salah, tapi sesat nggak dalam definisi agama? Oke, kita jangan ngomongin sesat dulu. Jangan ngomongin sesat. Karena nanti kalau sesat iya. nanti konotasinya agak lain. Gini, ketika para petani kurma mengikuti Muhammad, maka mereka berada di dalam kesalahan. Betul? Kekeliruan, betul. Kekeliruan. Artinya ada contoh-contoh orang yang mengikuti Muhammad justru berada di dalam kekeliruan. Padahal Muhammad yang sama bilang, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Pernahkah orang yang taat kepada Allah di detik yang sama berada dalam kekeliruan? Tidak. Pernahkah orang yang taat kepada Muhammad berada dalam kekeliruan? Pernah. Artinya, klaim Muhammad
mengikuti dia sama dengan mengikuti Allah adalah dusta. Baik, boleh dijelaskan? Silakan. Oke, Silakan. begitu. Ayat yang berbunyi wa mayyuti'ir rasula faqad Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Itu semua hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut diletakkan di surah manapun itu berbicara mengenai syariat, karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada hal-hal yang membicarakan tentang teknis pertanian. Nah, ketika apa-apa yang dikelirukan oleh Nabi Muhammad, semua itu kaitannya dengan hal-hal teknis keduniaan. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat, begitu. Jadi, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dalam hal-hal bab syariat, maka tidak akan pernah ada kekeliruan. Kenapa? Karena semua ada kontrol dari langit, yaitu pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih dari saya, Dis. Baik, artinya ketika taat kepada Muhammad bisa saja seseorang itu keliru, tetapi ketika taat kepada Allah, orang tidak bisa keliru. Dalam hal keduniaan tentu orang bisa keliru. Coba misalnya Nabi Muhammad gimana caranya Oke, buat rudal? kalau Mungkin mengikuti kalau dia Allah hidup dalam pada hal saat ini nggak tahu keduniaan dia. keliru nggak? Sebentar Ajam. Kalau dalam hal keduniaan Kalau- mana perintah Allah dalam hal keduniaan? Misalnya buat rudal, buat balistik, roket, ada Oke, nggak? Nggak berarti ada, kan? berarti tidak usah mengikuti Allah dalam hal keduniaan. Ada nggak instruksinya? Kalau ada, ayo kita diskusikan. Ikuti omongan tuh. Makanya saya bilang, Bingung sendiri. makanya saya bilang, ketika seorang ustadz yang sungguh, teman-teman saya kasih informasi ya, ini Ajam ini dia betulan ustadz. Saya akui dia betulan ustadz karena dia tahu. Makanya saya nggak perlu capek kalau ngomong sama ustadz. Saya ngutip ini, saya ngutip ini, dia langsung tahu dia. Makanya dari situ saya simpulkan dia ustadz. Nah, Ya teman-teman, semoga melalui diskusi ini kita semakin hari semakin dicerdaskan lagi, dan semoga melalui video ini kita semua boleh diberkati. Kita bisa belajar bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kita tidak asal bicara tetapi kita harus belajar untuk mencari tahu lebih dahulu kebenarannya, kita melihat sejarahnya, apa yang akan kita bahas agar kita berbicara itu sesuai dengan fakta ya. Dari sini kita bisa belajar untuk semakin hari semakin berhikmat, semakin cerdas, dan juga terlebih terpenting kita harus menghargai. Saya akan membacakan kita dari Mazmur pasal 53 tentang kebrobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakai habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Puji Tuhan ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung pelayanan Suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya berharap teman-teman dukung terus channel ini dengan cara membagikan setiap video yang ada di channel ini agar semakin banyak orang yang diberkati dan semakin banyak orang yang terbuka wawasannya dan bisa belajar melalui video-video yang ada di channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.